Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar ilmu ekonomi tentang nilai dan harga. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erlangga Primasti Jafri dengan NPM 20380 dari kelas A. Dan berikut adalah sosial media saya, yaitu Erlangga Primasti Official 15 di Instagram dan TikTok saya Kafeinboy. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Apa itu harga? Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk, barang, atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai tukar objektif. Nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk dapat dipertukarkan dengan barang dan jasa lain. Contohnya adalah emas, berlian, komputer, kursi, dan meja. Nilai tukar subjektif adalah kemampuan barang dan jasa bagi orang atau individu bila dipertukarkan dengan barang dan jasa lain. Selanjutnya, hukum kebutuhan dan persediaan. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar pun memiliki jenis-jenis berdasarkan komoditas dagangnya. Pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, monopoli. Monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1. Yang selanjutnya adalah ajaran nilai dan harga. Nilai-nilai dasar ekonomi terdiri dari nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan, prinsip-prinsip, dan etika bisnis. Itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan Indonesia. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya, bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila penjual terlalu murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi harga diatur dalam pasal 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama. Yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Pendekatan rule of reason and perceived illegal telah lama ditetapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU anti monopoli. Kedua, pendekatan ini pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap Sherman Act tahun 1980 yang merupakan UU anti monopoli Amerika Serikat dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1899 untuk perse ilegal dan pada 1911 untuk rule of reason dalam putusan atas beberapa kasus antitrust. Sebagai pionir dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di Amerika Serikat juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan atau customary practice dalam bidang persaingan usaha. Demikian halnya dengan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan rule of reason dapat diidentifikasikan melalui penggunaan dan redaksi yang dapat mengakibatkan dan atau patut diduga. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan, sedangkan penerapan pendekatan perse ilegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah dilarang tanpa anak kalimat yang dapat mengakibatkan berdasarkan hal-hal tersebut. Itulah hasil dari tugas saya tentang nilai dan harga. Bila ada kurang atau bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Erlangga Prima Andi Jafri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.